Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Pagi ini, Kamis pagi, adalah hari yang terakhir di bulan Oktober. Karena sekarang sudah tanggal 31 Oktober. Waktu begitu cepat. Bapak Ibu masih ingat ya, minggu lalu pada waktu saya tanggal 24 Oktober, saya berkata minggu depan adalah minggu yang terakhir di bulan Oktober. Ternyata Tuhan menyertai kita. Amin, dalam nama Yesus. Biar hari demi hari kita disertai sama Tuhan. Waktu boleh berjalan, hari boleh berjalan, silakan berjalan. Tapi demikian cinta kasih Tuhan berjalan bersama kita. Berjalan bersama Yesus, kita ada berkemenangan. El Shaddai menyertai kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Biarpun kita banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi yang penting kita mau selalu setia datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan, terbukti nyata kita selalu disertai Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita dari awal 1 Oktober sampai sekarang adalah hari yang terakhir tanggal 31 Oktober. Ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan, karena El Shaddai Tuhan menyertai kita. Saya Pastor Yakub Ramkan menyanyikan pujian ini, El Shaddai. Karena firman Tuhan nanti kita mau baca pada pagi hari ini 1 Samuel pasal 30 ayat 21-31. Daud disertai Tuhan, sudah menang melawan bangsa Amalek dan diberikan berkat-berkat jarahan, karena semua barang itu milik Tuhan. Dan mereka bersuka cita karena ada penyertaan yang ajaib bersama Tuhan. Amin. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut, Tuhan Yesus bersamaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku khawatir, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, amin, haleluya. Dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai
kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya melimpah El Shaddai. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa, kami membaca firman Tuhan. Hatiku, pikiranku, mulutku Bapa, untuk firman Tuhan yang hidup. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Roh Kudus pimpin hidupku bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. El Shaddai, oh El Shaddai, Tuhan Maha segala-galanya. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib dan dahsyat. Tuhan Yesus yang sangat kucintai, Engkau juru selamatku. Haleluya. Ku cinta Yesus, ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena rahmat anugerah Tuhan, karena kebesaran kemahkuasaan Tuhan El Shaddai sudah menyertai kita dari sepanjang bulan Oktober, dari 1 Oktober sampai 31 Oktober pagi ini. Ini anugerah Tuhan. Mari kita mau setia ikut Yesus, cari Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena terbukti firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Oh dahsyat Tuhan. Saya senantiasa menikmati ini firman Tuhan. Bagi saya dan keluarga, Yesus sebagai tempat perlindunganku. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sangat terbukti dan sudah terbukti. Dan seterusnya terbukti. Bukti nyata. Kita selalu sehat, saya selalu sehat. Bisa menyampaikan firman Tuhan saya pagi, malam, pagi, terus dalam pelayanan. Semua disertai Tuhan. Saya yakin bukan saya saja, Bapak Ibu sama. Itu karena kita adalah anak-anaknya. Kita punya Bapak yang sempurna. Bapak kita Yesus dahsyat. Dia senantiasa menyertai kita. Biarpun kita menghadapi pergumulan, tantangan, silakan. Tapi tetap mata kita tertuju kepada Yesus. Pokoknya Yesus, Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, kita membaca lanjutan 1 Samuel pasal 30 supaya selesai Bapak, supaya besok pagi lanjutkan untuk yang terakhir pasal 31 besok ya. Jadi kita berterima kasih, jadi besok itu tanggal 1 November kita akhiri 31 Samuel pasal 31 ya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan, kita mau setia baca firman Tuhan. Bapak Ibu mari jadikan Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang setia, rajin, jangan pernah bosan baca Alkitab. Rajin baca Alkitab, rutin terus, itu dilihat oleh Bapa di sorga. Amin. Ayat 21, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai besar, maka keluarlah orang-orang itu menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Amin. Salam sukacita, salam berkat, shalom. Ya, karena apa? Daud menang, saudara.
Di sini awalnya Daud kalau kita baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 9, itu pertama kan baik 600 orang. 600 orang dibagi 400, 200. Nah 400 yang ikut berperang lawan Amalek, sedangkan 200 kecapean. Soalnya kita baca ayat 9 ya. Ayat 9, 1 Samuel 39 ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Nah ini jadi 200 yang sini, saudara. Ya, dipecah dua. Capek mereka, saudara. Ya, karena lihat ini peperangan terhadap Amalek, orang Filistin, capek dia 200 ini. Tapi Daud membawa 400. Dan ternyata ada kemenangan, dan semua karena ada Tuhan. Karena Daud kan dia bilang memperkuat imannya. Dia tanya di ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dikatakan, tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mulai andalkan Tuhan. Saya yakin Daud minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat. Oleh karena itu mari setiap hari, setiap saat kita penuh dengan tantangan pergumulan, tapi kita harus minta ampun, rendah hati di depan Tuhan. Kalau seandainya Bapak Ibu punya masalah pergumulan, belum ada jalan keluar, ya, masih ada beban, mari kita minta ampun, kita koreksi diri seperti Daud ini. Dia minta ampun sama Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, jadi bertobat, dia datang kepada Tuhan dan berserah total. Di ayat ke-8 kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi arti kita juga perlu tanya sama Tuhan, tolong apa kau izinkan kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, apa juga. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan, kau sertai hamba. Roh Kudus sertai hamba. Pokoknya bergantung kita semuanya kepada Yesus. Kalau bergantung kepada Tuhan, bukti nyata Tuhan berikan kemenangan. Dan ternyata semua yang dijarah oleh Amalek dikembalikan semua, termasuk istri-istrinya, anak-anak semua kembali. Bahkan ayat 20 kemarin kita baca, ya. Inilah jaran Daud. Jadi Daud mendapatkan berkat Tuhan, jaran-jaran semua dikembalikan. Dan Daud ternyata penuh dengan sukacita berjumpa dengan orang 200 itu, semua pasukannya, ya. Waktu di Sungai Besor, mereka menyampaikan salam sukacita. Terus berikutnya ayat 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa dari jaran yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anaknya itu boleh mereka bawa. Dan ini ada tipe orang serakah, sudah jahat, sudah memberikan berkat banyak, kan ini banyak barang jaran yang sudah menang, tidak mau bagi-bagi. Ketemu dengan yang 200 itu, enggak usah dibagi-bagi, udah istri anak-anaknya aja bagi. Jadi barang dia pelit. Tapi kata Daud baik. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Daud itu baik hati. Jangan gitulah saudara, karena Tuhan sudah menolong kita, ya. Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan kemenangan. Ingat sudah, demikian sadar buat kita. Kalau kita diberkati, jangan lupa membagi-bagi berkat, saudara. Itu maksudnya, ya. Jadi Daud, milikilah hati yang baik, seperti Tuhan bermurah hati. Milikilah sifat seperti Yesus. Yesus tidak pelit, saudara. Jangan menjadi anak Tuhan pelit, mohon maaf ya. Tapi belajar suka memberi. Hidup kita diberkati untuk memberkati. Bukan kita diberkati untuk diri sendiri, egois. Jangan. Tuhan lihat dari atas loh, saudara. Tuhan lihat dari atas. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, itu tidak ada bisa disembunyikan. Transparan semua di depan Tuhan. Dan kita harus diminta tanggung jawab. Marilah kita kalau sudah diberkati, apa salahnya? Justru makin kita memberkati orang, makin berkat Tuhan melimpah. Baca Amsal Selamat 11:25, saudara. Siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Ya, Amsal Sulaiman 11:25 ini pegangan buat kita bersama supaya kita tidak menjadi orang yang kikir, pelit, mohon maaf ya. Tapi belajar kita suka memberi. Saya senang adalah anak Tuhan yang suka memberi. Oh bagus, diberkati Tuhan. Itu tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara. Amsal Sulaiman ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Coba mari kita belajar untuk bermurah hati seperti Yesus bermurah hati, ya. Terus berikutnya, ya. Jadi ayat 23, tapi Daud berkata, janganlah kamu, ayat sudah kita baca, ayat 24, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang pergi
berperang, ia akan dibagi sama dia Daud bagus ya. Jadi yang tidak berperang pun tidak apa-apa dapat bagian sama. Jadi apa saudara? Ya, kita saling mencintai, saling mengasihi, saling berbagi, diberkati Tuhan ya. Ada 5, dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang sampai sekarang. Jadi artinya sifat suka memberi ya. Karena berkat dari Tuhan, kebersamaan penting seperti di dalam Filipi pasal 2 ya, supaya dalam hidupmu bersama memiliki sifat seperti Kristus, saling rendah hati, saling peduli ya, saling betul memperhatikan, saling mengasihi, sehingga hidup kita betul-betul dilihat sama Tuhan, diberkati sama Tuhan ya. Filipi pasal 2 ayat yang keempat dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Maka di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi pentingnya kita ada kebersamaan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yaitu apa saudara? Cinta kasih. Itu Yesus waktu bersama murid-muridnya, 5.000 orang, murid-muridnya bilang, udah suruh pulang aja Tuhan. Tapi Yesus tidak, pikiran dari Tuhan, hatinya berbelas kasihan. Jangan disuruh duduk mereka, dikasih makan sampai kenyang. Jadi sifat Yesus suka memberi ya. Jadi tidak boleh kita tidak ada peduli sama, tidak boleh ya. Ayat 26 sampai 31. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnya sebagian dari jaran itu kepada tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jaran yang dirampas dari musuh Tuhan. Nah coba ini berkat Tuhan dibagi-bagi Daud, bagus sekali. Kepada teman yang Yehuda semua dibagi-bagi berkat ya. Itu berkat Tuhan. Yani kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot tanah selatan, kepada yang di Asir, kepada yang di Arur, kepada yang di Simfor, kepada yang di Patemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yermael, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orang yang mengembara, semua dapat kebagian berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan. Nomor 1, mari andalkan Tuhan. Harap kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita melekat dengan Tuhan, berserah total di antara Bapak Ibunya tantangan, pergumulan, perjuangan hidup dalam dunia usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apapun, pekerjaan apapun, Tuhan tempatkan di atas segalanya. Pelihara hubungan akrab dengan Tuhan. Dan kedua, kalau kita sudah diberkati seperti Daud, mari kita belajar suka memberi. Karena firman Tuhan katakan Amsal Sulaiman 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Dan ketiga, kita bersuka cita di dalam dia. Seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Artinya supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih. Seperti hari ini kita ucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari yang terakhir tanggal 31 Oktober 2024. Bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita selama 1 bulan. Dan berdoa. Dan kita akan akhiri ibadah tanggal 31 ini dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok 1 November juga kita mengawali hari yang pertama di bulan November di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus. Kiranya El Shaddai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya berkelimpahan, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, haleluya.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri hari yang terakhir tanggal 31 Oktober 2024. Dan besok kita mengawali 1 November juga kita buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai rumah tangga kita, diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati. Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor, hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.